Dari situ ada take itu, ini bahasa asing ya, bahasa Inggris take and give itu, sehingga ini bukan konsep kita, kejawen juga bukan konsep di Al-Quran, yang cenderung kebalikannya. Dan kita harus kembali ke jalan yang benar. Kalau di Arab itu Shiratal Mustaqim, kalau di jalan yang benar bahasa Indonesia balik manet dalani pati, ya ngeri balik manet, yang balik ke sana gitu. Nah, apa yang dimaksud ini take and give? Kita diharuskan take, mengambil dulu, baru memberi. Kenapa yang didulukan take, give-nya di belakang? Nah, ini yang dimaksud kebalik. Kita harus membaliknya, kembali ke jalan yang benar. Wong hidup wetan kok ngulon, kan itu sebenarnya. Lebih dalam lagi nih Jawa sebenarnya ya Gusti Allah kanan dan dia ada di sini. Ada. Kita di dalam ini ada satu CCTV, satu satu chip atau satu apapun namanya, jenengan ada Roh Kudus, ada Roh Suci, ada ya itu yang menyambungkan dengan Sang Rob itu sendiri. Ada di sini, kita sendiri yang mengerjakannya. Jadi seperti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya. Nah, teman-teman, konco-konco KB, jadi ini ada satu konsep ya, di mana ini akan mempengaruhi kita semuanya. Dan ini konsepnya ini memang tersistem. Koyoke tidak ada yang membuat, tapi ini ada tanda kutip ada yang membuat. Dalam ilmu walian adalah yang ini yang akan dilakukan dunia untuk menjauhkan kita dari Sang Rob, atau kebalikannya. Dan kita harus tahu sistem ini. Tanda kutip ada satu statement yang luar biasa, dan ini sudah terjadi tahun-tahun selamanya yang kita kerjakan. Ini secara tersistem, secara tidak langsung, otomatis ini menjauhkan kita dari yang holid yang membuat dunia ini, sehingga mengikat lombok. Kenapa? Satu, ada istilah take and give. Dari situ ada take itu, ini bahasa asing ya, bahasa Inggris take and give itu, sehingga ini bukan konsep kita, kejawen juga bukan konsep di Al-Quran, yang cenderung kebalikannya. Dan kita harus kembali ke jalan yang benar. Kalau di Arab itu Shiratal Mustaqim, kalau di jalan yang benar bahasa Indonesia balik manet dalani pati, ya ngeri balik manet, yang balik ke sana gitu. Nah, apa yang dimaksud ini take and give? Kita diharuskan take, mengambil dulu, baru memberi. Kenapa yang didulukan take, give-nya di belakang? Nah, ini yang dimaksud kebalik. Kita harus membaliknya, kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau mau kita sempurna, mendapatkan kebaikan di dunia ini juga di akhirat, kita harus kembali, membaliknya. Jadi give and take. Bahkan give saja, take-nya otomatis. Kalau di Al-Quran, kalau di Arab, kita ini Tuhan itu konsepnya sedekah, konsepnya bersyukur. Barang siapa yang bersyukur, akan kutambah nikmatku. Tapi kalau kufur, sesungguhnya siksaku amatlah pedih. Jadi tidak ada kata yang lainnya. Jenengan tidak usah disuruh bekerja keras, tidak usah disuruh apa-apa, tidak usah, cukup bersyukur. Barang siapa yang bersyukur, akan kutambah nikmatku. Ya wis, jenengan bersyukur saja sudah keberlimpahan. Apa artinya bersyukur? Bersyukur di sini ya kita mensyukuri, walaupun tidak punya duit kita bersyukur. Kalau di dalam ilmu yang sekarang, dengarnya apa ya, the law of attraction, piye sini maksud gak di duit kon bersyukur. Ya sama,
ketika kita juga tidak punya uang, ini jangan dikirim ke sinyal itu kita tidak punya uang dengan menggerutukan itu belas enggak. Tapi kita harus tetap bersyukur. Kita kirim ke sinyal alam ini, kita tetap happy, seakan-akan duit-duit. Padahal kan itu yang dimaksud bersyukur. Yang akan diaplikasikan ke dalam dunia nyata ini akan sempurna, tetap nyambung. Nah, kalau di orang dunia modern ini namanya menarik. Dan menarik itu tergantung sinyal kita. Kalau kita mengeluarkan sinyal yang negatif juga akan mendapatkannya. Mengeluarkan sinyal yang positif juga akan mendapatkannya. Dan ini konsepnya bukan konsepnya memang statement Gusti Allah. Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Itu loh, sakarapmu. Tuhan itu juga dekat, tapi juga jauh. Yang Jawa tidak tanpa senggolan, jauh atau tanpa wangenan. Seperti itulah. Jadi ini sebuah konsep ya, atau sebuah memang real yang harus kita. Jadi jelas kalau mau sempurna dunia dan akhirat, kita akan mendapatkan dari nenok untuk ngaji-ngaji iko. Bicarane nek dhewe mikir dunyane, kita akan mendapatkan dunia. Tapi kalau kita mikir akhiratnya, melakukan secara akhirat, secara kesana jalan yang benar, Siratal Mustaqim, ya kita juga akan mendapatkan dua-duanya. Dunyane yaitu swargane, nerakane, seapanya ini, akhiratnya juga dapat. Itu konsepnya. Sehingga konsep mengambil dulu baru memberi di belakang, ini konsep yang salah. Dulu. Jadi kan, dan untuk salah itu piye salah ya kudu balik. Kalau kita mencoba jalan ke sana tapi ini salah jalannya, kita harus kembali lagi. Kalau lebih dalam lagi, ini jalannya pati. Iya, tambang golek kan kita tidak mungkin mencari jalannya pati, ya, kuburan jalannya pati. Dan seperti itu ya, kita harus tahu kemana kita harus berbalik, itu yang dimaksud. Nah, konsep-konsep itu ya harus kita luruskan. Dan ini yang dimaksud, ini menurut saya pribadi ya, itu yang dimaksud konsep dajjal yang dilakukan di dunia ini. Dan ini nyontek dengan hukum-hukum Allah, hukum alam ini, sehingga dunia ini mau dirubahnya supaya tunduk dengan itu orang-orang di belakang layar yang menguasai dunia ini. Jadi koyo itu Gusti Allah, tapi bukan gambarane nduk ngaji-ngaji biyen, aku cilik biyen, nduk niku nggawa timbangan loro, misale nggawa situne swargane Gusti Allah yang bener, situne swargane dajjal. Sampe nek manut tentunya ya dilebokne swargane dajjal. Ya kuwi digoleki mana, dionceki mana ya banyak. Nah, jadi konsep dari konsep itu saja yang harus kita harus berbagi. Kalau berbagi saja, bersyukur, berbagi, kita akan mendapatkannya secara ostosmastis. Nah, itu yang harus kita pahami. Dan ini boleh ya, terserah jenengan, terserah semuanya, terserah dunia ini mau ngambil yang mana, ini hak kita di dunia manusia ini sempurna, milih. Bahkan yang lebih dalam lagi, kita di dunia ini ya kita mengambil, kita tidak meminta, jadi memilih. Jopuk mau nyum apa, mau es ya mengambil es, mau es krim ya mengambil es krim, mau sing biasa wedang gula ya mau wedang gula, terserah. Mau apa yang Anda yang jenengan mau ambil, yang mau sampai tekan untuk sampean sendiri, untuk jenengan sendiri. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini pun jenengan mau mandu yang ini boleh. Dan ini benar, tidak masalah jenengan. Tapi kalau kita mau kembali, kita ini berasal dari mana? Sang pintu mati, ya kita harus kembali ke sana. Jalannya bukan jalan dunia ini, tapi jalan yang benar, Siratal Mustaqim. Jawa nek guyonan, misalnya kita ke barat, ke celik, dan ini
nek ngarani ojo sanepan ya we. Harus diartikan lebih dalam maksudnya. Yang itu juga ndak salah, benar. Tapi kita kecelik wis ngulon, bodong balik ngetan maneh, jare Mbah No. Wis nguton balik ngetan maneh. Kecelik nduk kono muter-muter golek Gusti Allah gak pedo. Muter-muter ping 7 tapi ra iku. Akhirnya kembali lagi ke timur. Jadi apa namanya kecelik balik maten. Wong wis nduk wetan kok ngulon, kan itu sebenarnya. Lebih dalam lagi nih Wojo sebenarnya ya Gusti Allah kanan dan dia ada di sini. Ada. Kita di dalam ini ada satu CCTV, satu apa namanya satu chip atau satu apapun namanya jenengan, ada Roh Kudus, ada Roh Suci, ada yang itu yang menyambungkan dengan Sang Roh itu sendiri. Ada di sini, kita sendiri yang mengerjakannya. Jadi seperti itu. Jelas ya, ini konsep kebalikan ilmu walian. Konsep kenapa? Karena saya asing muni awak dewi ya konsep jenenge. Kalau ini jenengan ini memang dari sana, ya, kalau dari Tuhan itu bukan lain lagi ya konsep. Dan ini di Al-Quran itu ada, di kitab-kitab apapun ada. Kalau kita berbagi akan mendapatkannya. Dan ini kebalikannya yang di dunia lakukan. Nek diurut-urut maneh dunia ini apa namanya? Dunia ini syariat, hakikatnya ya ke sana kembali maneh. Syariat wong Islam ya sholat dan hakikatnya lebih sana lagi. Kalau kita sudah bangga dengan syariat tapi justru menjerumuskan, maksudnya kadang aslinya koyoknya bener-bener tapi kan ada menyakitkan orang lain. Di situ ada yang akhirnya tidak kena, tidak pas sinyalnya yang kita dapatkan.